Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca berdoa supaya apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya, selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang IPA tentang rangkaian listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tanpa perantara. Arus listrik berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian dari sutet menuju ke gardu listrik. Nah, dari gardu listrik menuju ke rumah kita dan alat-alat elektronik. Contoh alat-alat elektronik yang ada di rumah kita, mungkin lebih banyak lagi alat-alatnya. Ya, ada kulkas, ada TV, kipas angin, lampu, setrika, laptop. Terus apa lagi? Mungkin banyak sekali peralatan-peralatan di rumah kita yang menggunakan listrik, ya. Itu hanya sebagian saja. Kemudian alat-alat listrik. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di rumah kita ini ada listriknya, ada saklar, ya, ada stop kontak, kemudian ada steker, ada baterai, dan ada kabel. Kemudian komponen listrik pada lampu. Sumber arus listrik ada baterai, lampu mengubah listrik menjadi cahaya. Kemudian kabel menyalurkan arus listrik. Tanpa adanya kabel, mungkin lampu kita tidak bisa menyala karena tidak ada saluran arus listriknya. Kemudian ada saklar, memutus dan menyambung arus listrik. Kemudian komponen senter. Mungkin kalian ada yang punya senter di rumah, ya. Nah, apa saja sih komponen dari senter itu? Yang pertama, baterai, sumber energi listrik, ya. Ada yang baterainya dicas, ada yang baterainya yang sekali pakai. Kemudian yang kedua, lampu reflektor, pengumpulan cahaya supaya lebih terang. Kemudian lempeng logam, penghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat, saklar, pemutus dan menyambung arus listrik. Nah, besaran listrik apa saja sih besaran listrik kita ini? Yang pertama, tegangan listrik. Mungkin teman-teman bisa dengar namanya tegangan listrik, ya. Kemudian arus listrik, ampere, ini satuan arus, ampere. Kemudian energi listrik, satuannya joule. Ada hambatan, satuannya ohm, dan ada daya listrik, satuannya watt. Mungkin pernah lihat kalian misalkan kulkas, ya, sebagai contohnya kulkas. Lihat di situ berapa dayanya untuk kulkas. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, ya, untuk satuan listriknya daya. Kemudian rangkaian listrik. Apa sih rangkaian listrik? Susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik namanya komponen listrik. Komponen listrik. Nah, di sini ada rangkaian seri. Dalam komponen listrik itu ada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Kalau dalam rangkaian seri, ya, pertama di saklar dulu, kemudian ada baterai, saklar, dan lampu, kabel. Rangkaian seri itu rangkaian tidak ada halangan, artinya secara langsung. Jenis rangkaian listrik terbuka. Nah, kalau rangkaian listrik terbuka ini, maka lampu tidak akan menyala karena tidak ada penghubung antara
arus listriknya terbuka sehingga aliran arus listriknya tidak mengalir, terputus. Rangkaian listrik tertutup. Nah, kalau rangkaian listrik tertutup ini artinya arus listriknya dia mengalir sehingga menyalakan lampu. Kemudian rangkaian listrik ada 3 macam: rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri? Apa sih ciri-ciri dari rangkaian seri ini? Disusun secara berderet, ya. Kabel tidak bercabang, kemudian arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama. Kemudian hambatan lebih besar, mengurangi biaya pemakaian kabel. Kemudian energi yang diserap komponen makin kecil. Kemudian rangkaian listrik seri ini disusun sejajar, tidak bercabang. Jika salah satu lampu dimatikan, maka semua ikut mati, dan jika salah satu lampu menyala, semua ikut menyala. Hemat bahan tapi boros energi. Nyala lebih redup karena tegangan setiap lampu berbeda. Semakin mendekati minus, maka semakin redup. Ini contohnya rangkaian listrik, rangkaian seri. Mungkin kalian pernah lihat di jalanan atau di model-model seperti ini. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel. Ciri-cirinya disusun secara bertingkat atau bersusun. Arus yang mengalir berbeda-beda, hambatan kecil, kemudian kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Rangkaian listrik paralel ini tersusun bertingkat, berderet, bercabang. Jika salah satu lampu dimatikan, maka yang lain tetap menyala. Nyalanya lebih terang karena tegangan tiap lampu relatif sama. Boros bahan tapi hemat energi. Ya. Contoh rangkaian paralel. Nih. Contohnya lampu merah, kemudian rangkaian listrik yang ada di rumah kebanyakan menggunakan rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, rangkaian campuran. Apa sih cirinya rangkaian campuran ini? Ya. Gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik campuran ini tersusun atas rangkaian seri dan paralel, contohnya lampu di rumah kita. Gabungan ya. Demikian penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga kita dapat memahami materi untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.